Cahaya Sunnah. Bukankah demokrasi sistem togut? Lalu yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang taat? Apakah kita tetap harus memilih pemimpin dengan sistem demokrasi? Karena ketika kita memilih ditakutkan karena kaum kafir yang dengan alasan apa ini? Apa yang akan jadi pemimpin? Siapa yang tidak ada yang pungkiri, demokrasi itu adalah bukan sistem Islam. Pasti. Demokrasi definisi sederhananya adalah siapa yang paling banyak suaranya, dia yang memimpin. Mau dia salah, mau dia bodoh, mau dia pintar, pokoknya dia paling banyak suaranya, dia yang menang. Ya, kita juga sudah tahu di Indonesia kayak sudah rahasia umum, orang pakai sistem demokrasi ya siapa yang paling banyak duitnya, siapa yang bisa ngumpulin massa, siapa yang bisa bayar ini, bayar itu, maka dia akan jadi pemimpin. Ya, dan itu memang sistem jauh dari Islam. Islam teman-teman sekalian sederhana sekali. Orang-orang terbaik umat ini, orang yang paling soleh, tolok ukurnya, orang yang paling ahli ibadah dikumpulkan seperti Umar lakukan radhiyallahu anhu pada saat mengumpulkan 6 orang sahabat yang tertinggal, ya pemimpin yang dijamin masuk surga. Lalu Umar menyuruh mereka memilih salah satu di antara mereka. Umat nggak butuh ikut-ikutan sebenarnya. Saya sudah pernah bahasakan kan, berapa banyak uang teman-teman kita keluarkan untuk jeblos-jeblos itu, banyak sekali. Kalau itu dipakai bayar hilangkan pementasan kemiskinan itu luar biasa. Bangun rumah untuk orang fakir miskin. Daripada cuma hitungan hari, kemudian Anda dengan jelas-jelas manipulasi data banyak terjadi dan seterusnya, akhirnya masyarakat juga sama aja keadaannya. Masyarakat ini cuma butuh nggak lapar, nggak haus, hidup enak. Udah pemimpinnya adalah orang yang paling layak, pilih satu yang paling baik di antara mereka. Itu yang ada dalam Islam. Sistem musyawarah iya ada, tapi bukan demokrasi. Musyawarah adalah orang-orang yang bijak dikumpulkan, mereka mengambil kesimpulan siapa pemimpinnya. Bukan semuanya orang dilibatkan. Semua orang dilibatkan ini untuk apa? Nggak sama sekali nggak sampai kepada tujuan yang diinginkan. Kalau di sini dikatakan lalu bagaimana kalau kita ini, apakah kita harus memilih atau tidak? Kalau kita lihat kondisinya, bedakan antara mendukung sistem demokrasi dalam arti kata kita terlibat di dalamnya lah, kita segala macam berbuat apapun yang berhubungan dengan itu tuh hindari, jangan ada di situ. Tapi kalau sekarang kondisinya milih muslim atau non muslim, harus milih. Gimana caranya nggak milih, gitu kan? Ini harus milih, nggak boleh, nggak mungkin enggak. Tapi kita bukan ikut-ikutan sebenarnya, karena kondisinya muslim atau non muslim, dan hukum syariat menyuruh kita memilih muslim. Dan sudah jelas panjang lebar tadi kita jelaskan masalah wala wal bara, tidak boleh milih memimpin non muslim. Kalau kita nggak milih malah akhirnya jadi masalah. Ingat ya, saya hanya bicara masalah memilihnya saja, bukan ikut terlibat dalam demokrasinya, enggak, gitu kan? Dan itu masuk dalam masalah ini. Dan kemarin sudah kita bicarakan dan sempat didiskusikan dengan salah satu guru kami tentunya, Syekh Sulaiman Rohaili, semoga Allah jaga beliau, dan sudah ditanyakan bagaimana kondisinya kayak kita sekarang di Indonesia, terutama Jakarta. Nah, kalau itu harusnya bisa memilih, gitu kan? Kalau kondisinya seperti itu. Lain kalau muslim sama muslim, kita lihat ada maslahat dan mudarat nggak? Yang ini orangnya taat kepada Allah, kita berikan dukungannya. Kalau dua-duanya nggak baik ya jangan usah milih, gitu kan? Tapi kalau ada muslim sama non muslim, nggak bisa teman-teman sekalian. Kata Ali radhiyallahu anhu, umat ini membutuhkan pemimpin mukmin, ahli ibadah luar biasa, atau fasik. Fasik itu orang yang masih ada dosanya loh ya, masih ada dosanya, gitu kan? Jadi dia muslim tapi masih ada dosanya. Lalu kata teman-temannya, ya Amir Mukminin, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, bagaimana kami menilai, bagaimana kami bisa memahami pemimpin fasik bisa memimpin? Kata Nabi SAW, kata Ali radhiyallahu anhu, karena dengan dia memimpin muslim, ya, dia akan mengamankan jalan-jalan, dia akan mendatangkan pendapatan negara, dan seorang muslim minimal bisa beribadah tenang di rumahnya. Dia hanya berpikir masalah dirinya, dia berpikir dianya berfokus, dia tidak, minimal seorang muslim tidak akan memaksakan orang muslim sendiri, tidak boleh masuk masjid, nggak boleh begini. Tapi kalau non muslim bisa dilakukan apa saja dia bisa lakukan sesuai dengan agamanya, dia pemimpin, gitu kan? Minimal dia akan bangun tempat ibadahnya, itu tidak bisa ditolak, dia pemimpin, gitu kan? Makanya harus dipahami masalah ini teman-teman sekalian. Bagaimana menjawab pernyataan orang kafir bahwa agama kita adalah agama perang? Semua agama ada perangnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak para sahabatnya Hawariyin untuk berperang kan? Di akhir surah Shaf Allah SWT berfirman, Isa mengatakan apa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah.
Qala al-hawiyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladhina amanu ala arihim fa asbahu zahirin. Ingatlah ketika Isa berkata kepada Hawariyin, sahabat-sahabatnya, siapa yang menjadi ansarullah, siapa yang mau berjihad di jalan Allah nih? Maka berkata Hawariyun, sahabat-sahabatnya, kami ansarullah. Maka berimanlah sebagian dari Bani Israel dan kafirlah sebagian yang lain, lalu Allah memberikan kemenangan pada orang-orang yang beriman. Semua agama, teman-teman sekalian, ya, itu punya pembelaan terhadap dirinya, agamanya. Islam juga begitu. Nggak mungkin kita membiarkan, ya, agama Allah SWT dihina. Kita akan membela. Dan memang ada dua hal yang pernah saya jelaskan dalam bahasan-bahasan para sahabat ini. Dalam Islam peperangan ada dua macam. Ada perang membela diri, seperti teman-teman kita di Palestina yang lagi diserang dan seterusnya. Ada perang ekspansi, ya. Ini yang banyak umat Islam seakan-akan kalau dikatakan kalian itu agama kalian agama perang. Jawab iya. Memang ada beberapa hal yang kita berperang, ada ekspansi. Nabi SAW mengutus pasukan ke Tabuk untuk mengekspansi Islam, menyerang Mekah, ekspansi Islam. Umar bin Khattab dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengutus pasukan ke negeri Syam dan ke Persia, ekspansi Islam, mengirim pasukan untuk menawarkan Islam karena Islam benar supaya mereka masuk surga. Kita tawarkan memang seperti itu. Tapi ada adab-adab kan, nggak boleh bunuh orang tua, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang menyerah, ya, nggak boleh rusak tempat ibadah, nggak boleh bunuh hewan-hewan, nggak boleh rusak fasilitas umum. Ada perintah oleh Nabi SAW. Dan juga setelah Islam menguasai wilayah itu, firman Allah berlaku, la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Jadi setelah kita berkuasa pun di satu lokasi umat Islam sudah masuk, tidak boleh bunuh orang menyerah dan seterusnya. Mereka sudah kalah, Islam yang jadi hukum. Setelah itu mereka dalam agama mereka silakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Nggak pernah pemerintah Islam itu masuk menguasai satu lokasi lalu menyuruh semuanya umat di situ masuk Islam. Enggak. Kita tahu di antara contoh di Turki jelas sekali ada gereja Hagia Sophia yang sekarang menjadi masjid, gitu kan? Itu waktu masuk Muhammad bin Fatih, mereka tidak sama sekali kaum muslimin punya kekuatan besar masa pada saat itu. Tahun 1453 Masehi, pasukan muslimin terkenal jumlahnya sangat banyak sampai seperti buih di lautan yang sangat banyak jumlahnya, sampai digambarkan dalam buku-buku saya seperti pasir yang hitam, ya, karena banyak di jumlahnya, nggak bisa dihitung lagi jumlah pasukan muslimin. Menang berhasil, mereka tidak bakar gereja, mereka tidak rusak tempat-tempat ibadah, mereka biarkan orang-orang Nasrani tetap dengan keyakinannya, tapi hukum Islam loh yang berlaku di negara itu. Seperti itu. Tadi jelaskan bahwasanya Umar menolak hadiah atau pemberian 1000 dirham, 1000 dinar, ya, dari Umar. Saya pernah mendengar hadis bahwa agar saling mencintai, agar saling mencintai sama umat Islam maka tukar menukar hadiah. Maka yang lebih baik jika kita di posisi Umar, menerima atau menolak hadiah, karena dalam kehidupan nyata sering seperti ini. Misalnya kita dapat oleh-oleh, apakah kita boleh menolaknya? Kita harus perhatikan, fahami kisahnya. Umair radhiyallahu anhu mantan gubernur Umar, gitu kan? Berhenti tugas, dia minta berhenti tugas. Lalu Umar mengirimkan dia hadiah. Posisinya seperti itu, ya. Beda kondisinya. Kalau antum dikasih oleh-oleh oleh orang tua, oleh kerabat, jauh sekali hukumnya. Ya? Terima saja, nggak masalah itu. Beda sekali kalau antum mantan gubernur, ngundurin diri seperti Umair, kemudian dikirimkan hadiah oleh presidennya, ini loh hadiah buat kamu. Oh enggak, saya nggak mau terima, takutnya nanti dikira saya sengaja menerima gara-gara itu. Itu Umair, begitulah, gitu kan? Jadi bukan ada hubungannya sama sekali. Jadi sekarang saling memberikan hadiah, silahkan, gitu kan? Karena kata Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah kalian akan saling mencintai. Ya, beda di sini posisinya. Bukankah Allah telah memberikan kita petunjuk menghadapi pelecehan agama dalam surah Nisa 140? Allah tidak suruh kita demo, Allah menyuruh kita berpaling dari mereka. Negara kita nggak ada hukum had atau harus bagaimana. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita dalam banyak ayat Al-Qur'an, gitu kan? Di antaranya ya ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Kalau kalian diperlakukan dengan perbuatan yang tidak baik, maka balaslah perbuatan itu seperti perilaku mereka. Sekarang orang ini mengolok-olok agama kita. Dia sedang memimpin di wilayah mayoritas muslim. Gak bisa dibiarkan memang, gitu kan? Bukan cuma sudahlah, dia sudah minta maaf, tinggalin aja. Nggak bisa, nggak boleh jadi gubernur lagi. Titik, selesai. Gitu kan? Urusannya itu sudah nggak bisa lagi jadi pemimpin. Memang jangankan dia sudah mengolok-olok Al-Maidah 51, sebelum diolok-olok saja nggak boleh jadi pemimpin.
Apalagi tambah dengan masalah itu, sudah nggak bisa, nggak layak ikut dalam pemilihan nanti. Udah nggak bisa dipilih ini. Dan harus pemerintah mengambil keputusan. Kalau enggak ini dia mau lawan ombak umat Islam, bagaimana caranya? Nggak bakal diam tentunya orang-orang Islam. Dan ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan mereka, gitu kan? Jadi ini mesti harus difahamin masalah ini, gitu kan? Bagaimana sikap kita kepada kaum Islam yang munafik, yang mati-matian membela orang kafir dan menjadi pemimpin? Apakah ada hukum syar'i untuk orang munafik seperti itu? Tentu saja kalau kita lihat perilaku Nabi SAW adalah mereka dipermalukan, disebutkan kesalahan-kesalahan mereka, dipermalukan, gitu kan? Dan kita tuntut pemerintah kita untuk menghukum orang-orang seperti ini. Ya, mengaku-ngaku muslim tapi mengolok-olok. Pokoknya orang muslim pun kalau dia mengolok-olok Islam, termasuk perkataan mengatakan Islam tidak relevan lagi, nggak masuk di akal hadis Nabi itu yang berbunyi begini dan begitu, ayat ini kayaknya sudah tidak cocok lagi sekarang, oh maknanya bukan itu dan seterusnya, padahal dia bukan sama sekali ahlinya. Ya, ini semua adalah orang-orang yang harus dihukum, nggak bisa. Pemerintah setempat tentunya. Kalau secara individu tidak ada hukuman, ya secara individu tidak ada hukuman di sini. Karena Umar bin Khattab pernah menghukum orang-orang munafik, tapi Nabi SAW melarang. Nabi SAW melarang, gitu kan? Apakah benar pada kekhalifahan Harun Rashid pada Bani Abbasiyah mengangkat gubernur kafir? Padahal kita tahu pada zaman itu banyak ulama yang faham Al-Maidah 51. Itu sebagian, ada sebagian buku menyebutkan kalau salah satu gubernur yang pernah diangkat kafir, itu pun di wilayah yang mayoritas kafir, bukan di wilayah mayoritas muslim, gitu kan? Dan ini teman-teman, kalaupun kita ini pahami satu hal ya, di mayoritas non muslim, maka diangkatlah mereka itu, gitu kan? Orang-orang ini supaya menaungi mereka. Tapi sudah di situ peraturan umat Islam, cuma pemimpinnya saja. Tapi tidak pernah Harun Rashid menjadikan dia pemimpin di wilayah muslim. Enggak pernah. Maksudnya di masyarakatnya mayoritas muslim. Juga dari sisi lain Umar bin Khattab pernah meminta surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Hai Abu Musa, datangkan laporan keuangan. Abu Musa menjadi gubernur pada saat itu. Datanglah Abu Musa al-Asy'ari membawa seorang sekretarisnya. Kemudian Umar bin Khattab pada saat dibacakan laporannya, rinci sekali. A, B, C, D, tulisan rincian, pengeluaran, masukan. Umar bin Khattab kagum. Sampai Umar bilang sama yang sedang baca, sekretarisnya Abu Musa al-Asy'ari, sebentar kamu iklankan di masjid ya. Waktu itu datang ke rumahnya Umar kan, sebentar kamu iklankan di masjid. Kata Abu Musa, dia nggak bisa masuk masjid orang ini. Kata Umar, kenapa? Dia lagi junub. Kata Abu Musa, tidak. Karena orang junub kan nggak boleh masuk masjid kan gitu. Kenapa Abu Musa kau larang sekretarismu masuk? Saya mau dia iklanin nih. Apa dia lagi junub? Kata Abu Musa, tidak. Lalu kenapa? Kata Abu Musa, dia Nasrani. Dia Nasrani. Ini riwayatnya jelas, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, gitu kan? Maka di sini kata Abu Musa, lalu Umar bin Khattab memukul pahaku lalu mengatakan, kenapa kau nggak keluarin dari tadi orang ini? Bukan cuma di masjid, di rumahku nggak boleh masuk, keluarin. Kalaupun kita mau benarkan perilaku Harun Rashid yang jelas-jelas memang dia nunjuk pemimpin itu di wilayah yang mayoritas non-muslim juga, gitu kan? Ada orang yang membalik-balikan fakta mengatakan tidak, ini di wilayah muslim. Baiklah, mana yang lebih kita ikutin, Umar bin Khattab atau Harun Rashid? Jelas Umar bin Khattab, dia salah satu dari Khulafaur Rasyidin, gitu kan? Jelas sekali. Lalu kenapa sih teman-teman? Kenapa orang ini masih tetap saja menganggap ada kemuliaan di tangan orang non-muslim? Allah mengatakan, ayabtaguna indahumul izzah. Apakah mereka memikirkan ada kemuliaan di tengah orang-orang non-muslim? Kita seakan-akan tidak bisa hidup kecuali mereka. Dan Allah mengatakan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit yang berkata itu. Ya, orang yang ada sifat kemunafikan. Orang-orang beriman bertawakal kepada Allah SWT. Gitu. Salah satu kriteria pemimpin adalah tidak menginginkan jabatan tersebut. Tapi sekarang ini di negeri kita calon pemimpin semua mengorbit dirinya sendiri. Bagaimana sikap kita? Kan sudah saya bahas ini di dalam bahasan di YouTube, ada kriteria pemimpin dalam Islam. Jadi kita memang sudah terlanjur termakan dengan apa? Dengan sistem demokrasi itu. Sudah terbawa dengan itu. Maka akhirnya kita jadi kesulitan sendiri teman-teman sekalian. Ini yang memaksa akhirnya setiap calon harus mendaftarkan diri, harus mengorbit diri, menyampaikan visi misinya. Kan begitu. Akhirnya kan mereka harus mengorbit diri itu. Mereka harus mengeluarkan begini dan begitu. Ini karena sistemnya. Makanya yang harus diperbaiki pertama adalah sistem itu sendiri yang salah. Sistem itu yang salah sehingga akhirnya membuat seperti ini. Mestinya tidak boleh dia mengorbit dirinya. Itu. Tolong ceritakan saat Abdullah bin Mas'ud bersumpah atas nama Allah dengan Quran surah Luqman ayat 6 tentang perkataan yang tidak berguna, yaitu menyatakan Abdullah bin Mas'ud itu adalah nyanyian. Itu tentang hukum, ya.
Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang tafsir ya, surah Luqman ayat 6 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits lidilla nas an sabilillah. Ada sebagian orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka beliau mengatakan demi Allah yang dimaksud adalah musik, kata Abdullah bin Mas'ud, dan kita tahu ini wasiat. Abdullah bin Mas'ud adalah pencerahnya umat. Kita harus dengar wasiatnya, dan beliau paling faham tentang Al-Quran. Makanya tidak bisa kalau ada yang mengatakan oh musik boleh, hukumnya begini, masih di khilafiyah. Khilafiyah dari mana? Gak ada khilafiyah. Abdullah bin Mas'ud sudah bersumpah dengan Allah, demi Allah yang dimaksud adalah musik. Jelas sekali gitu kan. Kecuali memang ada hadis yang menjelaskan pengecualian kayak masalah pukulan beberapa alat musik ya yang dibuat dari kulit itu di zaman di acara perkawinan dan bagi wanita dan juga di hari raya gitu. Selain daripada ini tidak dibenarkan gitu. Dan memang teman-teman sekalian sudah pernah saya bahasakan kalau musik tidak akan pernah ketemu dengan Al-Quran. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah ulama tafsirnya sahabat karena pemahamannya yang faqih. Adakah standar seseorang bisa dikatakan seorang ulama yang mana bisa kita ikuti fatwanya mengingat penuhnya syubhat dan fitnah di zaman sekarang? Mohon pencerahannya. Tentu saja ada standarisasi ulama, gitu kan? Standarisasi ulama itu di antaranya yang paling pertama sekali, ya paling pertama kalau kita kembali kepada tata cara para ulama-ulama dulu, dipelajari tentang biografinya. Siapa orang ini? Dia pernah belajar di mana nih? Siapa gurunya? Siapa muridnya? Dan bagaimana pendapat ulama di zamannya tentang dia? Itu yang saya tahu. Seperti disebutkan dalam Tahzibut Tahzib, dalam Syiar Alam Nubala, buku-buku yang mulia. Itu kalau kita temukan selalu untuk mengetahui orang ini bisa dipercaya nggak, diambil hadisnya atau tidak. Maka mereka cari tahu dulu biografinya. Siapa orang ini? Siapa dia, siapa ayahnya, siapa kakeknya, benar nggak dia, apa yang dia informasikan ini tentang dia pernah sekolah di mana, dia pernah belajar sama siapa, guru-gurunya, murid-muridnya, bagaimana perkataan ulama di zamannya, maka itu berarti sudah standar yang pertama, gitu kan? Tentu yang kedua teman-teman adalah dia mengamalkan ilmunya. Dan tidak berlaku bagi orang-orang yang cuma mendapat julukan biasa. Karena istilah alim itu ada dua. Bisa alim Rabbani atau alim su', alim yang buruk. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan gitu kan, bahwasanya akan muncul nanti di akhir zaman di tengah-tengah umatku alim yang buruk, alim su'. Dia tidak mengerti agama, tapi dapat gelar alim atau ulama, lalu kemudian dia menyesatkan orang dan dia juga sesat. Ini ada. Tapi yang kita ambil adalah orang-orang yang mempraktekkan ilmu itu. Dan subhanallah memang beda teman-teman. Saya coba melihat para guru-guru kami, para ulama-ulama yang coba kita jadikan sebagai rujukan. Kalau di antara mereka ada yang praktekkan ilmunya, dipraktekin ilmu itu, dengan yang tidak praktekin ilmu beda sekali bekasnya. Dia kalau berbicara berbekas bagi kita, walaupun sebenarnya bahasan sama. Gitu kan? Saya punya seorang guru yang saya hormatin di Madinah, sampai sekarang masih dan pengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah ada beberapa orang, saya lihat rata-rata hidup mereka itu karena dalam kehidupan sehari-hari ya, saya menziarahi rumahnya, saya berinteraksi, sering telepon-teleponan, orang di Indonesia kadang-kadang saya antar dengan kendaraan saya temukan memang orang-orang ini praktiknya luar biasa. Di antara mereka ada yang pada saat datang ke Indonesia, itu membayarkan tiket semua temannya. Dia sedekah, dia bayar tiket teman-temannya, nginap di hotel, dia dari belakang sampai saya, Khalid bayarin semuanya, dibayarin semua kamarnya. Jadi ini dia praktekin ilmunya. Ada di antara mereka pada saat safar, ya sudah masing-masing bayar. Atau mungkin seseorang di antara kita, enggak, dia praktekin ilmu. Maka orang-orang seperti ini contoh saja dalam sedekah, dia bukan cuma mengatakan sedekahlah, lakukanlah, tapi dia praktekin. Maka bekasnya ada. Saya temukan kalau beliau berbicara, saya merasa lebih berbekas dibandingkan ada lagi pernah seseorang dosen, dia kadang-kadang kalau berbicara masih ada hal-hal yang bercanda, kalau menurut saya kadang-kadang berlebihan gitu kan, dan ada hal yang pernah dia lakukan sampai membuat saya tidak kurang nyaman. Ya itu adalah aib sebenarnya, tapi saya tidak perlu sampaikan. Tapi saya subhanallah lihat dia kalau bicara tentang hukum agama, saya merasa berbeda, dan akhirnya saya tidak jadikan beliau sebagai tempat untuk bertanya gitu ya. Ya, setelah saya lihat bagaimana perilaku-perilaku pada saat datang ke Indonesia. Jadi memang kita lihat mereka praktikin ilmu itu.
kelihatan waraknya, kelihatan zuhudnya, kelihatan tatbik ya, pelaksanaan terhadap agama itu. Allahu a'lam. Ini ada. Tentu kalau kita bicara itu cuma bicara tentang kelas ulama umumnya ya. Dan ulama itu biasanya memang lebih banyak fokus ke bidang-bidangnya, seperti ada ahli fikih, ada ahli sejarah, ada ahli akidah. Memang begitu biasanya. Kecuali orang itu betul-betul menguasai seperti kalangan sahabat, semua bidang dikuasai, itu luar biasa ya. Itu Allah alam yang saya tahu. Apakah Abdullah bin Mas'ud memiliki keturunan? Ada, sudah saya bilang tadi kan. Keturunannya cukup banyak ya, tapi yang paling masyhur adalah Abdurrahman. Makanya dipanggil julukan dengan Abu Abdurrahman. Manakah yang lebih utama dan lebih tinggi kapasitas keilmuannya tentang Al-Quran antara Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas? Bukankah Abdullah bin Abbas didoakan Nabi SAW agar faqih dan ahli ta'wil Quran dan dijuluki Al-Bahar, samudra ilmu? Dan terdapat tafsir Ibnu Abbas yang sangat masyhur dan tidak ada kitab tafsir Ibnu Mas'ud. Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat, dua-duanya insya Allah punya kedudukan. Tapi kita tidak mengatakan mana yang lebih utama atau mana lebih tinggi. Tapi dari pernyataan Abdullah bin Mas'ud dan tidak ada yang pungkiri masalah itu di kalangan sahabat, kalau beliau mengambil 70 surah Al-Quran, dan Ibnu Mas'ud lebih fokus ke masalah surah-surah itu di mana turun, ya kan? Ke siapa turun? Tadi kan disebutkan begitu ya. Kemudian apa tujuannya turun? Kalau Abdullah bin Abbas lebih ke masalah hukum fikihnya, karena Nabi SAW mengatakan sambil pegang dadanya, nanti kita bahas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan Allah mafaqihu fid din, ya Allah berikan dia pemahaman dalam agama secara global, berarti masuk dalam Al-Quran, masuk dalam sunnah, masuk dalam segala macam. Abdullah bin Mas'ud lebih fokus ke masalah Al-Quran. Masalah Abdullah bin Abbas punya tafsir, memang itu karena ada desakan dari beberapa muridnya. Abdullah bin Mas'ud memang tidak ada pada saat itu bahasa-bahasa dari orang-orang di sekitarnya untuk menyusun sebuah tulisan. Dan itu memang karunia Allah diberikan kepada Abdullah bin Abbas, tapi bukan berarti ini lebih baik dari yang satunya. Mudah-mudahan semuanya memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali kedudukannya lebih tinggi dari Abdullah bin Mas'ud? Padahal Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang paling tahu Al-Quran dan sangat luas ilmunya. Apakah ini menunjukkan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali jasa dan ibadahnya lebih banyak dan keikhlasan mereka lebih luas, lebih luar biasa daripada Abdullah bin Mas'ud? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, yang di bawah dicoret. Ini tentu karunia dari Allah ya, yang menyampaikan kepada kita kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan 10 orang jaminan surga. Ini dan Abdullah bin Mas'ud tidak masuk dapat jaminan surga. Itu Allah, Nabi SAW yang sebutkan. Dan kita mengatakan orang-orang ini lebih baik daripada Abdullah bin Mas'ud karena memang pengakuan Nabi SAW, ada wahyu yang menyampaikan dan pengakuan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud dianggap sebagai ulamanya muslimin. Makanya dia juga mengatakan, saya telah menerima 70 surah Al-Quran langsung dari mulut Nabi SAW dan tidak ada yang lebih mengetahuinya daripada saya. Artinya orang-orang akan mengambil ilmu dari saya dari masalah itu, tapi saya bukan terbaiknya sahabat. Saya bukan terbaiknya sahabat karena memang 10 orang jamaah surga yang sudah kita bahas di jilid pertama buku kita tidak masuk Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan berarti mengurangi kadar kedudukan beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apakah sahabat yang doanya mustajab pernah berdoa untuk umat Muhammad setelah mereka atau berdoa untuk kita? Saya Allahu a'lam tidak pernah temukan secara khusus ya. Apakah memang Abdullah bin Mas'ud pernah menyebutkan agar umat Muhammad SAW nanti akan datang diselamatkan dari fitnah? Allahu a'lam. Ya, karena memang ada sabda Nabi SAW menyebutkan nanti akan kalian menghadapi fitnah-fitnah seperti malam yang gelap setelah aku meninggal. Dan para sahabat memahami masalah itu. Artinya akan ada masalah-masalah yang dihadapin. Maka kata Nabi SAW, ketahuilah kalau fitnah sedang terjadi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, ya, dan orang yang di rumah lebih baik daripada orang yang di luar, dan kalau kalian temuin maka patahkanlah pedang-pedang kalian. Maksudnya kalau terjadi fitnah di antara kaum muslimin saling bunuh-membunuh, maka jangan ikut-ikutan. Dan sahabat tahu itu akan terjadi. Sahabat pada tahu itu akan terjadi. Allahu a'lam. Saya tidak pernah temukan riwayatnya. Bagaimana langkah-langkah untuk meningkatkan sifat wara, tawadhu dalam kehidupan sehari-hari? Seperti Abdullah bin Mas'ud tadi sampaikan. Jadi kasusnya adalah nuntut ilmu. Ilmu ini teman-teman luas sekali. Kata para ulama, ilmu agama ini seperti titik putih yang kecil di tembok yang hitam. Dari jauh kita lihat seperti putih, tapi kelihatan kecil karena temboknya warna hitam semua. Ini kehidupan dunia hitam. Dia titik putih bercahaya. Tapi kalau kita masuk ke dalam titik itu, kita akan temukan dia sebuah lautan yang luas.
Maka keluarlah statement mereka mengatakan, ilmu agama kalau kau berikan seluruh hidupmu untuknya, dia hanya memberikan kepadamu setengahnya. Karena ilmu, tidak bisa kita tinggalkan ilmu ini. Yang kedua, amalkan ilmu. Berapa lama sudah kita, atau berapa kali kita dengar tentang sholat malam, tentang sedekah, tentang sholat duha, tentang bakti orang tua, sudah diamalin belum? Banyak orang sudah tahu hukumnya. Kalau kita bilang muslimin, mungkin di jalan, sholat tahajud, oh iya saya juga pernah dengar, tapi nggak diamalin. Ilmu, amalkan, kemudian bentuk komunitas, itu insya Allah akan lebih bisa untuk warak dan zuhud. Saat kita merasa risih, waktu dipuji, disanjung seseorang di hadapan orang banyak, apakah itu termasuk tawadhu atau wara? Iya, tentu saja. Kalau memang ada orang memuji kita lalu kemudian kita mengatakan sudahlah, jangan disebutkan, atau kita merasa risih, itu sebuah tanda tawadhu, merendah. Malah sebaliknya, sombong kalau seseorang begitu dipuji malah dia busungkan dadanya, gitu. Malah dia tunjukkan kalau dia hebat, malah dia yang ceritakan sendiri. Nah, ini hal yang bertolak belakang. Insya Allah termasuk masalah tawadhu. Apa yang harus kita ucapkan saat ada orang yang memuji kita di depan kita, kepada orang, di depan orang banyak? Apakah kita perlu menyangkalnya? Apakah jika kita menyangkalnya termasuk apa ini? Termasuk orang yang tidak mensyukuri ketetapan Allah? Baik, tentu saja boleh kita menyangkalnya. Menyangkalnya dengan cara bukan berarti mengatakan itu tidak benar, bukan. Kita mengatakan sudahlah, itu karunia Allah, kita alihkan pembicaraan, itu yang boleh. Tapi menyangkalnya dengan mengatakan itu tidak benar, itu tidak boleh juga, karena kita tidak boleh menyangkal sesuatu yang benar. Bolehkah kita beristighfar dalam hati saat ada orang yang memuji agar tidak ada kesombongan dan kebanggaan diri? Setahu saya istighfar adalah zikir ibadah badan. Hati ikuti dengan keikhlasan, tapi lisan kita mengucapkan astagfirullah dengan lisan. Jadi, astagfirullah dengan lisan. Tentu semestinya setiap muslim memahami, teman-teman ya, tidak boleh kita puji orang di hadapan orang lain, khalayak banyak. Kita puji di belakang, itu yang penting. Dan tadi Umar bin Khattab sudah tunjukkan. Bisa Umar bilang kan, nih sudah datang bejana penuh dengan ilmu, Abdullah bin Mas'ud. Tapi dia tidak bilang. Bercanda sama Abdullah bin Mas'ud, begitu pergi baru dia katakan, orang ini luar biasa. Ini bejana yang penuh dengan ilmu, ambil ilmu dari dia, penuh dengan fikih, yang seperti itu. Jadi lebih baik setiap muslim harus paham, jangan puji saudara yang di hadapannya. Mengenai Abdullah bin Mas'ud yang tidak ingin menambah atau mengurangi satu kata dari hadis, apakah ketika memberikan nasihat dengan hadis kita harus seperti itu? Bagaimana jika sedikit lupa? Tentu saja ya, sebaiknya begitu ya. Abdullah bin Mas'ud sempat mengatakan, atau seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini ulama hadis sudah katakan, kalau seseorang sempat ragu dengan lafaz hadis, dia boleh mengatakan au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh kita mengatakan itu, ya. Tidak boleh kita menukil. Tetapi jangan sampai kita tidak yakin, kita yakin ini bukan hadis, atau lebih cenderung kepada keyakinan bukan hadis, tetap kita sampaikan. Itu jangan. Karena kata Nabi SAW, man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong tentang saya, gitu kan, maka dia sengaja, secara sengaja, katakan Rasulullah SAW bersabda tapi Nabi tidak bersabda, maka dia pilih tempatnya di neraka. Wasiat Ibnu Mas'ud kepada anaknya adalah membaca surah Al-Waqiah setiap malam agar terhindar dari kefakiran. Apakah wasiat ini benar? Kenapa kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk begitu wasiat Ibnu Mas'ud? Saya tidak pernah temukan ini. Apakah ada wasiat Ibnu Mas'ud untuk anaknya baca Al-Waqiah setiap malam? Allahu a'lam. Di buku kita juga tidak dibahas, dan selama saya kumpulin data-data tentang Ibnu Mas'ud, saya belum pernah temukan wasiat ini, gitu kan? Allahu a'lam. Dan saya temukan riwayat-riwayat yang berbicara tentang bahwasanya Al-Waqiah bisa mendatangkan rezeki, ya, atau menghilangkan kefakiran. Ini masih dilemahkan oleh para ulama hadis, ya. Tapi Al-Waqiah surah mulia dalam Al-Quran, surah mulia dalam Al-Quran yang sahih tentang masalah Al-Mulk yang bisa menyelamatkan dari fitnah kubur, gitu kan? Al-Kahfi yang bisa menerangi wajah antara kita dengan Ka'bah di malam Jumat dan selamat dari fitnah Dajjal di hari Jumat. Nah, itu semua riwayat-riwayat yang sahih. Tapi tetap surah-surah ini surah mulia, ya. Ini insya Allah cuma saya cari tahu, siapa tahu memang riwayat ini benar karena keterbatasan ilmu. Insya Allah juga ini jadi PR saya. Di pertemuan akan datang saya coba bahas nanti. Kenapa kita harus mengambil wasiat Ibnu Mas'ud? Itu perintah baginda Nabi SAW. Sama saja kenapa Nabi SAW, kenapa kita harus yakin 10 orang dijamin masuk surga, berarti jamin masuk surga? Karena Nabi sampaikan.
Dan teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan, masuk akal atau tidak masuk akal, mudah dicerna atau tidak mudah dicerna, tetap saja itu harus diyakini. Allah. Bagaimana cara membaca surah ketika zaman Nabi SAW saat sholat? Pada waktu itu Al-Quran masih dalam wahyu dan belum sempurna diturunkan. Sesuai dengan yang diturunkan saja, karena setiap turun ayat Al-Quran selalu saja Nabi SAW mengatakan, letakkan ayat ini di sini, di surah ini misalnya. Maka orang membacanya, misal turun 5 ayat, dibaca 5 ayat. Kalau sudah ada disambung oleh Nabi SAW dengan wahyu yang lain, baru kemudian mereka sambung. Seperti itulah sampai lengkapnya Al-Quran, sampai lengkapnya Al-Quran. Apakah Rasul dan para Nabi dulu dihakikat sewaktu lahir? Ini yang saya bilang tadi ya. Subhanallah, bukan hakikat, akikah. Ya. Jadi bahaya, salah ucap salah. Ya. Akikah, ya. Dan bolehkah seseorang di akikah, ini selalu dihakikahkan oleh orang tuanya di umur 30 tahun, karena dulu sewaktu lahir belum punya uang untuk akikah, ya. Apa sebenarnya hubungannya sama materi kita ini? Tapi supaya ada hubungannya, dihubungkan dengan Rasul dan Nabi, ya. Baiklah. Intinya tanya masalah akikah kan? Kita sedang bicara masalah kelebihan Nabi SAW di Nabi dan juga proses penobatan Nabi. Itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana dulu ya. Jadi para Nabi dan Rasul di akikah, pastilah di akikah. Karena itu bagian daripada syariat Allah. Dan ada di antara syariat-syariat Allah yang tidak terhapus, ya, tidak terhapus, tapi masih berjalan gitu. Masih berjalan berlaku turun-temurun ya. Di antaranya masalah akikah ini, ya. Masalah memotong kuku, ya. Masalah berjalan. Ini semua adalah dalam syariat semua nabi-nabi ada gitu. Kalau masalah orang belum akikah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kalau sudah lewat hari ke-7 dari masa kelahiran, ya, kalau dia bukan lupa ya, memang dia betul-betul tidak mampu, ya sudah gugur baginya kewajiban itu. Ini di antara pendapat. Pendapat yang mengatakan tidak. Kalau memang dia tidak mampu, dia boleh akikah kapan saja dia mampu. Allahu a'lam, itu pendapat. Jadi antum boleh pilih saja. Bagaimana Khadijah punya anak sedangkan usianya 40 tahun? Kenapa saya yang ditanya? La ilaha illallah. Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Jadi bisa saja. Sekarang bukan mustahil wanita bisa hamil umur 40 tahun, gitu kan? Tergantung kalau dia subur. Berapa jumlah keseluruhan istri Rasulullah SAW? Kalau yang Nabi SAW meninggal, pada saat meninggal, itu jumlah istri Nabi SAW, khilaf di antara ahli ulama mengatakan 9 atau sampai 11, gitu kan? Antara 9 sampai 11. Tentu Khadijah sudah meninggal, tapi ini yang di zaman Nabi SAW waktu itu. Itu jumlahnya. Kalau nama-namanya semuanya sudah jelas, ada nama-nama dan saya sudah sebutkan di bahasan buku Mahkota Pengantin. Bisa dilihat di YouTube insyaallah. Apakah nama istri Nabi memang menggunakan nama Siti di depannya? Contoh Siti Khadijah. Enggak ada. Ini karangan Made in Indonesia. Enggak ada Siti. Pernah antum baca ada hadis begitu Siti Khadijah, Siti Aisyah? Enggak pernah. Kecuali buatan antum itu. Sama juga dengan yang perlu dalam masalah nama teman-teman sekalian. Jangan mengubah namanya istri, orang tuanya istri ya. Jangan mengubah nama orang tua istri. Jadi seperti kita di Indonesia, ini tradisi orang non muslim. Kita mengatakan misalnya kalau setelah menikah, contoh namanya dia si fulana A, misalnya namanya A. Misalnya A binti A, misal contoh saja, maaf kalau ada yang namanya sama, misal namanya kita maka misalnya Hafsa binti misalnya Ahmad ya, namanya dia. Setelah menikah diganti nama ayahnya Ahmad ini menjadi nama suaminya. Ini nggak boleh teman-teman dalam Islam, nggak boleh, harus tetap nama ayahnya. Mau ayahnya itu kafir kah, mau ayahnya itu baik atau fasik, sama saja, gitu kan? Jadi tidak boleh diubah ini. Makanya istri-istri Nabi Ummahatul Mukminin radhiyallahu anhunna itu semuanya tetap Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad, gitu kan? Hafsah Muhammad, nggak pernah ini. Maka sebaiknya jangan sampai
menisbatkan diri kepada suami, tetap aja. Kalau ditanya suami siapa, suami saya fulan, gitu kan. Tapi bukan berarti dimasukkan ke dalam nama. Ini ada pertanyaan diselipin, bolehkah angkat tangan pada saat doa? Boleh, boleh angkat tangan, tidak ada larangan, nggak ada masalah. Kalau antum merasa lebih khusyuk dengan angkat tangan. Kalau tidak, antum merasa takut riya dan segalanya, maka ini, jangan angkat tangan. Dua-duanya Nabi SAW pernah kerjakan. Kadang-kadang kalau ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah doakan saya, Nabi SAW mendoakan langsung tanpa angkat tangan, atau memegang dada sahabat itu sambil mengatakan semoga Allah beginikan atau semoga Allah begitukan, gitu ya. Allah, Nabi SAW doakan. Tapi ada juga hadis tentang angkat tangan, seperti misalnya hadis yang bunyi, dan ini pernah disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam materi beliau masalah doa dan zikir, gitu kan. Hadis ini dihasankan oleh para ulama, kalau tidak salah riwayat Abu Daud, kalau tidak salah, gitu kan. Tapi hadis ini disahkan oleh para ulama hadis, yang kata Nabi SAW, Allah malu menolak permintaan seorang hamba yang mengangkat tangannya ke langit, gitu kan. Jadi memang itu dibolehkan. Allahu a'lam. Mengenai hukum dagang, bagaimana menyikapi harga dagangan yang sudah ditarifkan di suatu komunitas dagang dan pasar yang biasanya harga jauh lebih mahal? Itu harusnya tidak boleh begitu, harusnya. Ya, kalau harga, setiap orang dalam Islam itu punya hak sendiri. Dia beli produk berapa, dia mau jual berapa, itu haknya dia, semestinya. Kalau di pasar secara umum ya. Tapi kalau misalnya saya pemilik perusahaan lalu saya tentukan harga, itu hak saya. Saya tentukan sama semua distributor, silakan jual hanya harga sekian. Itu hak saya sebagai perusahaan, karena saya tidak mau kacau produk-produk saya. Boleh. Tapi kalau di pasar seperti pertanyaan ini, lalu ditaruh peraturan harganya harus sekian, ini jadi tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya. Kalau ada mudarat yang terjadi, misal adanya manipulasi harga atau persaingan yang tidak sehat di pasar, lalu pemerintah yang menerapkan itu lain. Kalau pemerintah berbeda, ya kan? Tapi kalau orang-orang buat komunitas pasar seperti preman dan segalanya lalu menerapkan harus terapkan sekian, tidak boleh, enggak. Bahkan sebagian diambil sama mereka, ini haram dalam agama. Tapi kalau pemerintah yang datang karena banyaknya orang yang bersaing yang tidak sehat di pasar, orang jual di sana 5.000, dia jual 3.000 supaya dia lebih laku, dan itu tujuannya untuk menjatuhkan teman-temannya, saudara-saudaranya, maka ini pemerintah boleh terapkan. Harga standar beras misalnya 1 liter 5.000, udah jenis ini misalnya, jenis ini, maka itu boleh saja kalau dari pihak pemerintah. Mengapa Hajar Aswad dicium agar tidak menimbulkan pemikiran kemusyrikan? Allah perintahkan, ya? Allah perintahkan. Jadi sama saja mengapa kita makan melalui mulut. Nah, kenapa begitu? Sudah caranya, perintahnya begitu. Allah ciptakan alami begitu, gitu kan? Kenapa melangkah dengan kaki? Ya sudah begitu. Allah seperti itu. Kalau perintah Allah sama semua, kita tarik kepada semua hal supaya mudah dipahamin, gitu kan? Memang perintah Allah menciumnya, dan Rasulullah SAW mencontohkan. Sama halnya juga kalau kita kembangin banyak ya. Kalau bertanya kenapa ini? Kenapa haji ke Mekah? Kenapa enggak setiap orang boleh haji di kampungnya saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa sholat 1 hari 5 waktu? Kenapa enggak 1 waktu saja? Loh, Allah maunya begitu. Kenapa subuh 2 rakaat, duhur 4, asar 4, duhur sama asar kan berdekatan. Kenapa Allah enggak kasih jam 2 saja 4 rakaat sekalian? Loh, Allah maunya begitu. Tugas kita adalah menerima dan melaksanakan, bukan memprotesin. Seperti itulah. Jadi kenapa cium Hajar Aswad? Karena perintah Allah. Allah perintahnya kita lakukan, kan? Batu lain tidak kita cium karena nggak ada perintahnya, kan itu. Gak boleh kita ambil batu dari Istiqomah sini ngambil cium. Nah. Sempat disinggung dalam bahasan tadi, ada anak yang pandai naik kuda dan olahraga yang diajukan Nabi SAW berkuda dan memanah di zaman sekarang jarang kuda. Kapan saya singgung kuda ini? Hah? Emang ada tadi? Gak ada kan? Dari mana ini ngarang-ngarang nih? Saya nggak pernah singgung kuda tadi. Tapi pertanyaannya sekarang di sini, kalau tidak usah dibahasakan tadi saya, karena saya tidak ingat, seingat saya tidak saya sebutkan tadi masalah disinggung naik kuda dan olahraga, gitu kan? Tapi di sini yang mau ditanyakan adalah sekarang jarang kuda, apakah boleh anak diajarkan naik motor atau mobil untuk menggantikan kuda? Sesuai tema nggak ini?
La ilaha illallah. Kayaknya harus pakai bahasa apa ya? Antum mungkin ada bahasa lain di balik papan, bukan bahasa Indonesia. Supaya jelas gitu. Sesuai tema, ikhwan akhwat sekalian. Nggak ada temanya nih belajar naik motor atau naik kuda. Kalau itu positif, ajarin. Nggak apa-apa, ajarin mobil, motor, kan baik untuk transportasi. Nggak ada sesuatu yang salah di situ, insya Allah. Setelah mendapatkan wahyu pertama, apakah Nabi Muhammad SAW tetap ummi sampai beliau meninggal? Sudah kita jelaskan, itu ciri khasnya Nabi SAW. Sampai beliau pada saat menulis sulhu Hudaybiyah pun, beliau tetap tidak menulis. Dan beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib yang menulisnya. Ya, sudah itu ciri khasnya. Allah SWT menyebutkan, maksudnya itu bukan aib, untuk menjaga kemurnian wahyu. Dan tidak ada lagi syubhat yang akan dilemparkan kepada beliau SAW. Apakah yang dibawa malaikat Jibril adalah Al-Quran? Jawabannya iya, Al-Quran. Jibril AS hanya membawa wahyu Al-Quran kepada baginda Nabi SAW. Ketika Nabi berdagang, apakah Nabi ada berdoa di waktu itu atau di masa itu? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat riwayat secara khusus waktu sebelum ada wahyu, kemudian beliau membaca doa khusus di pasar misalnya atau dagang. Itu belum pernah saya temukan riwayatnya, saya pribadi. Karena memang waktu itu belum ada syariat Islam kan, masih biasa saja. Bahkan Nabi SAW di awal-awal tidak ada perintah sholat, ya. Sementara sholat adalah doa semua isinya. Apakah benar Rasulullah SAW ketika tidur tidak seperti tidur terlelap sehingga tidak batal wudunya setelah tidur? Kalau yang ada dalam hadis memang Nabi SAW kalau tidur tidak tertidur ya sepenuhnya. Memang ada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari itu, hadis sahih berbicara masalah itu. Sesungguhnya matanya Nabi SAW tertidur, kesannya tidur tapi hatinya tidak tidur ya. Itu Nabi SAW memang seperti itu ciri khasnya. Sebagaimana juga ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kalian kalau lagi sholat. Jadi Nabi SAW lagi imam, Nabi SAW mengatakan, aku melihat kalian pada saat kalian sedang sholat menjadi imam di belakangku. Bagaimana? Allahu a'lam. Kuasa Allah SWT. Allah SWT berikan kelebihan baginda Nabi SAW. Dan teman-teman sekalian, wahyu yang disampaikan, tugas kita beriman, bukan tugas kita memprotes atau menanyakan bagaimana. Imani dulu, ada hikmahnya sudah. Nanti hikmahnya kita pelajari untuk menambah keimanan, bukan untuk terjadi penolakan. Karena memang akal dan fasilitas tubuh kita ini, hati, jaringan anggota tubuh semua, tangan, kaki, segala ini digunakan untuk menerima wahyu, bukan untuk memprotes wahyu. Karena nggak bakal bisa, nggak bakal nyambung. Karena banyak penyampaian wahyu nggak nyambung dengan akal manusia, gitu kan? Nggak bisa nyambung semuanya. Apa yang kalau manusia cuma mau imani saja apa yang dijangkau akalnya dan apa yang dijangkau panca inderanya, banyak yang dia tidak bisa imani itu. Seperti keberadaan udara yang dia bisa hirup, tidak bisa kelihatan. Kemudian banyak hal, ya banyak sekali hal, adanya jin, adanya malaikat, ya adanya perasaan-perasaan yang kita rasakan, banyak tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Allahu a'lam. Baik, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga bahasan kita hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga saja semua amal yang kita kerjakan diterima olehnya dengan kemahamurahannya. Semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan juga dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahannya menjadi pahala. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdaus tanpa hisab. Mari satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, khususnya wilayah-wilayah, setiap wilayah kota dan wilayah desa di Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang mukmin, yang saleh, yang beriman kepada Allah dan yang mengembalikan seluruhnya pada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan juga sampai jajaran presiden dan pemerintahan Indonesia. Dan semoga negara kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan ini semoga Allah SWT kabulkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.